Bapak, karena Bapak sudah pernah nginep di sini beberapa malam, makanya mau bercerita dulu ya sambil makan. Pak Subada hadir nggak? Oh, nggak ikut? Nggak apa-apa, ada guru agama. Pak Doni itu kayaknya lampunya nyala. Nggak usah dinyalain lah. Oke. Bu, di sini makannya Bu. Kasihan sendirian? Nah, ada temannya, ada temannya apa-apa. Oke. Bapak minta semuanya memotret, punya dokumentasi masing-masing untuk bahan ajar. Ya. Jangan hanya katanya, tetapi kita itu sudah melakukan. Tadi yang takut dengan ketinggian Ibu siapa? Bu Cucu ternyata mampu. Bahkan nambah, katanya kan begitu. Dan ada trik kalau kita umat beragama, model tadi bagus ya untuk menghilangkan ketegangan, ada rasa takut itu dengan cara teriak. Itu menghilangkan rasa takut. Ada dua. Kalau mengucapkan teriaknya mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, berarti kalau dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa di rumah apa saja yang dilakukan, berarti dua itu. Hilang penyakitnya, rasa takutnya, dan pahala akhirat. Begitu. Begitu juga nanti ketika arung jeram, teriak-teriak boleh. Teriak-teriak boleh, jerit-jerit itu memang bagus untuk emosi kita supaya terlatih. Tapi tolong jerit-jeritnya harus menunjukkan akidah kita yang Islam, ya ucapkan doa-doa agama Islam. Yang non-Muslim ya ucapkan doa-doa yang berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Karena apa? Bapak dan Ibu, ini kenapa Bapak bercerita seperti ini? Sebab pernah ketemu dengan nenek-nenek, udah sepuh, udah bau tanah gitu. Ketika naik mobil angkutan kotanya itu direm mendadak. Ternyata yang keluar dari mulutnya itu bukan astagfirullah, tetapi bilangnya kepunyaan kakek. Kepunyaan kakek, karena gitu teriak sekali. Bahasanya ngerti kan ya, Bapak nggak bilang aslinya. Itu salah satu contoh bahwa kita harus sudah waktunya. Harusnya berbicara, ini guru agama harusnya yang berbicara dengan Pak Subada ya. Tetapi enggak apa-apa. Kemudian, tadi di mobil Bapak sudah cerita tentang sepak bola. Ternyata sepak bola itu ada yang salah menerjemahkan. Katanya haram. Padahal ternyata Qatar sudah membuka, ya kan? Qatar sudah membuka dengan sepak bola menjadi dakwah. Nah sekarang tadi Bapak dan Ibu sudah senang ya di atas air ya. Bahkan di film-film kan suka ada orang berjalan di atas air tanpa kelelep ya. Pernah lihat film seperti itu? Ya seperti tadi pakai seling begitu. Ya, tapi digantung begitu dan jalan di airnya itu di atasnya seling. Itu film. Ya. Tetapi yang Bapak ingin ceritakan di sini, kenapa setiap orang kok pada betah mainnya tuh di pantai, di danau seperti ini, di sungai arung jeram, kok kenapa sih pada betah seperti itu? Nah, menurut para kiai katanya karena yang namanya air itu ada hubungannya dengan jin ibrit. Ya, oleh sebab itu untuk guru agama jangan sampai mengajarkan seperti guru agama yang Bapak terima, yang ortodok zaman dulu. Harus menghindari laut, katanya harus menghindari danau. Salah, karena apa? Yang namanya danau dan laut itu menjadi tempat wisata model Bali ya. Kan dari mana-mana pada pergi ke Bali. Orang Islam pada pergi ke Bali karena pantainya diolah sedemikian rupa. Nah seperti di sini, daerah sini. Barusan kita ada sholat, jadi masjidnya jadi subur. Gara-gara apa? Gara-gara ada danau. Jadi keliru besar ajaran-ajaran yang dulu, yang banyak mengatakan hati-hati, jangan pergi ke danau, jangan pergi karena di situ ada jin ifritnya, gitu kan?
kita rubah pola pikir itu. Bahwa yang benar, sepak bola pun bisa jadi ladang dakwah di Qatar. Tempat ini namanya danau apa namanya? Situ Cilencah. Situ Cilencah ya kan? Menjadi kita tidak pernah di sekolah berjamaah. Barusan Bapak salat berjamaah tuh sama Pak Nur Hasan, ya kan tadi ya kan? Walaupun kebanyakan salatnya sendiri-sendiri. Tadi Pak Rizky juga sendiri. Lain kali kalau ada acara seperti ini lagi, biasakan berjamaah walaupun di sekolah jarang berjamaah, supaya jadi tauladan untuk anak-anak, karena kita kan dunia pendidikan, ya kan? Begitu Bapak dan Ibu. Besok untuk kegiatan pramuka di sekolah, Bapak minta yang pertama sekali, kenapa Bapak memaksakan diri padahal Bapak udah kesini? Bapak udah sering kecilannya ya, udah sering. Kenapa Bapak datang ke sini? Karena ingin mengetahui bahwa kita koordinasinya diperbaiki saja. Besok di pramuka di sekolahan fokuskan salat berjamaah. Di sini sekarang salat berjamaahnya seperti waktu Bapak umroh. Waktu Bapak naik haji juga sama, di Masjid Apung namanya. Itu ada peringatan bahasa Indonesia semua. Kenapa di masjid itu kok bahasa Indonesia semua? Ternyata yang melanggar itu adalah orang Indonesia katanya. Makanya peringatannya pakai bahasa Indonesia. Apa peringatannya nih Ibu guru agama supaya tahu? Di Masjid Apung di Jeddah, di situ tertulis pengumumannya bahasa Indonesia, dilarang sholat berkelompok, harus satu imam. Orang Islam Indonesia itu kalau di sini sudah berjamaah, di sana bikin lagi jamaah imam lagi, di sana berjamaah imam lagi. Harusnya kalau sudah ada Pak Subada atau Pak Nur Hasan sedang jadi imam, yang lain ikut. Jadi satu imam. Jemaah haji Indonesia itu paling memalukan. Bikin kelompok masing-masing gitu. Di dalam satu masjid imamnya banyak. Makanya kalau datang ke masjid di Jeddah atau Masjid Apung, jangan kaget kalau pengumuman itu rata-rata berbahasa Indonesia. Padahal seluruh dunia datang ke Mekah. Kenapa semua peringatannya pakai bahasa Indonesia? Pertama Bapak bangga sekali. Tapi setelah tahu permasalahannya jadi malu. Itulah kualitas pendidikan. Itu saja supaya tidak jenuh. Bapak hanya menyampaikan, pergi kemanapun, kegiatan apapun, tolong yang punya peran adalah kaum rohaniawannya. Bukan hanya guru agama, siapa saja. Kalau mau sholat, beritahu sholatnya jamaah gitu. Kalau kita berangkatnya kesiangan, nanti kira-kira kita salat duhur di mana lokasinya, jam sekian ada di lokasi anu, kita sholatnya di sana gitu ya. Bapak dan Ibu, itu saja untuk acara besok. Pramuka itu Bapak minta dialogkan lagi, diskusikan lagi bagaimana caranya supaya orang-orang itu berjamaah kompak. Qatar saja ternyata sudah sekian ribu orang jadi mualaf gara-gara sepak bola. Hanya dengan memberi contoh. Nah, kita sekarang memberi contoh, jangan seperti nenek-nenek tadi. Mobilnya direm mendadak, yang keluar kepunyaan kakek. Dan kenceng banget, malu dengernya. Masya Allah, malu sekali dengernya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ditutup aja kepanjangan.